cara menggunakan Instagram Ads, kalau Anda menggunakannya dengan cara yang tidak tepat, maka pada akhirnya Anda akan berisiko untuk mengeluarkan lebih banyak budget dengan tidak efektif. Apalagi saat ini kita harus menganggap setiap rupiah yang kita miliki itu cukup berharga. Jika Anda memiliki lokasi bisnis di offline dan saat ini Anda menggunakan Instagram Ads, maka Anda harus hati-hati. Karena memang keputusan menggunakan Instagram Ads itu adalah keputusan yang tepat. Tetapi cara menggunakan Instagram Ads, kalau Anda menggunakannya dengan cara yang tidak tepat, maka pada akhirnya Anda akan berisiko untuk mengeluarkan lebih banyak budget dengan tidak efektif. Apalagi saat ini kita harus menganggap setiap rupiah yang kita miliki itu cukup berharga ya. Dan oleh karena itu di dalam video ini kita akan melihat bagaimana sebetulnya Anda yang memiliki lokasi bisnis di offline seperti outlet, cafe, restoran, ataupun lokasi-lokasi lainnya yang sifatnya Anda memiliki lokasi di offline ini bisa dapat lebih tertarget lagi dalam marketing menggunakan Instagram Ads. Kenapa? Karena saat Anda memiliki lokasi bisnis, maka Anda bukan menjadi toko online. Sayangnya banyak dari kita yang menggunakan strategi toko online yang bisa marketing ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Padahal kita sebetulnya hanya menargetkan area tertentu saja, katakanlah kota kita saja. Kenapa? Karena kita memiliki lokasi bisnis yang memang hanya di situ saja. Maka marketingnya hanya ke orang-orang yang ada di sekitar area tersebut. Atau mungkin kita memiliki bisnis jasa yang memang kita hanya melayani jasa di kota tertentu saja. Maka kita menggunakan Instagram Ads sesuai dengan yang kita sebut dengan digital marketing bisnis offline yang kita miliki. Bukan seperti digital marketing yang toko online. Nah, dalam video ini kita akan melihat menggunakan framework yaitu Iris Framework, yaitu IRIS Framework, dan bagaimana caranya supaya Anda yang memiliki lokasi bisnis atau lokasi outlet bisa lebih efektif lagi, lebih irit budget, dan lebih efektif lagi dalam menjangkau customer premium, kita sebutnya, di sekitar lokasi Anda. Karena mungkin saat ini Anda berpikiran kalau misalnya kita berada di sebuah lokasi, pasti areanya terbatas ya, jumlah customer-nya terbatas. Berbeda dengan mereka yang targetnya itu seluruh Indonesia, pastinya lebih besar. Nah, saat Anda memiliki area yang terbatas, maka Anda harus memiliki kemampuan untuk beriklan menggunakan Instagram Ads, tapi mentargetkan customer-customer yang tanda petik premium. Sehingga pada akhirnya Anda bisa mendapatkan income yang lebih besar lagi dengan effort yang mungkin sama ataupun tidak bertambah dibandingkan dengan effort Anda yang sekarang ini, hanya dengan mengubah strategi Instagram Ads Anda. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Yosef, founder dari @sekolah pebisnis, sebuah media motivasi dan inspirasi di Instagram. Tapi saya juga adalah seorang pebisnis juga yang memang bergantung pada digital marketing bisnis offline. Karena saya memiliki lokasi outlet ataupun lokasi bisnis di offline yang hingga hari ini saya melakukan marketing dari online untuk mendatangkan dan mendapatkan pelanggan premium dari sekitar outlet saya. Dan saya pun membantu dari sekolah pebisnis banyak pebisnis untuk mendatangkan customer ataupun kita mendapatkan customer premium dari sekitar outlet dari pebisnis tersebut. Dan semuanya kita lakukan dengan menggunakan yang disebut dengan Iris Method Strategy ataupun framework Iris ataupun IRIS Framework. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa think globally, act locally. Memang seperti sebuah franchise, kita biasanya mulai dengan satu cabang. Lalu kita buka lagi cabang kedua, cabang ketiga, dan selanjutnya. Yang kita lakukan biasanya adalah marketing ke daerah sekitar daripada lokasi bisnis kita. Dan itu kita gunakan digital marketing bisnis offline. Sayangnya banyak sekali pebisnis yang menggunakan Instagram Ads mungkin hanya langsung promote post, klik boost post dari aplikasi Instagram. Ataupun mungkin sudah pernah masuk ke Ads Manager di Instagram, tapi yang kita lakukan tanpa perencanaan yang jelas, kita langsung membuat iklan di sana. Kita melihat bagaimana cara toko online bekerja, cara e-commerce bekerja, lalu kita menggunakannya untuk bisnis offline kita ataupun kita yang memiliki lokasi outlet. Nah, ternyata ini caranya sangat berbeda. Mungkin jika Anda telah mengikuti cara beriklan dari toko online, Anda merasakan kok sepertinya budget yang saya miliki ini tidak efektif ya, karena memang caranya berbeda. Nah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana Iris Strategy ini digunakan buat marketing ke toko offline ataupun toko Anda yang memiliki outlet ataupun lokasi bisnis di offline. Nah, untuk melakukan yang disebut dengan Iris Framework tadi, ada 4 kuncinya dan 3 tahapnya. 4 kunci itu adalah simbol-simbol yang ada di dalam layar ini. Yang pertama adalah simbol mata. Artinya kita menjadi terlihat di dalam area sekitar dari bisnis kita. Jadi sebisa mungkin jika kita memiliki area lokasi bisnis atau outlet, kita menjadi terlihat di sekitar bisnis kita. Lalu yang kedua adalah setelah terlihat, baru kita memberitahukan ke orang-orang mengenai perbedaan kita dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya yang ada di area yang sama. Jadi makanya simbolnya adalah simbol chat atau kita menginfokan ke orang-orang. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah kita memberitahukan penawaran apa yang kita miliki dari bisnis kita. Baru yang terakhir menjual secara langsung ataupun kita membuat mereka membelinya ini
sekarang, bukan besok, bukan bulan depan, dan bahkan bukan tahun depan. Dan itu kita lakukan dari 3 tahapan ini. Dan ini semuanya dilakukan dengan menggunakan Instagram Ads. Nah, yang pertama adalah tingkatan yang pertama. Ini kita bisa lihat di sini bahwa tingkat pertama ini tujuannya adalah atau objektifnya adalah satu, yaitu menjadi terlihat. Lalu setelah terlihat menjadi berbeda dari orang-orang yang ada di daerah yang sama. Kadang-kadang kita kebalik, kita mencoba jadi berbeda dulu, bisnis kita udah rancang brandingnya, tapi kita sebenarnya nggak kelihatan. Orang belum tahu tuh di sekitar dari area kita. Biasanya kalau kita punya outlet, kita merancang strateginya ini berdasarkan radius dari outlet kita. Kemungkinan besar nanti kita akan masuk secara mendalam. Awalnya itu adalah 2 km, lalu naik lagi hingga 10 km, bahkan lebih dari 10 km. Nah, keterlihatan ini jadi penting. Level pertama, lalu setelah terlihat jadi berbeda. Jadi tampil di depan calon pelanggan dan kita membangun audiens yang tertarget. Dan kita kenalan, edukasi, dan berinteraksi. Nah, ini adalah tahap yang sebetulnya sering terlewat. Oleh karena itu, saya juga akan meluangkan lebih banyak waktu di penjelasan tahap yang satu ini. Kenapa? Karena mungkin buat Anda yang punya toko e-commerce ataupun toko online, targetnya ke seluruh Indonesia, maka target Anda ini sangat luas, sangat besar. Anda bisa langsung promo dan mencari orang-orang yang sudah siap beli. Dari katakanlah jumlah seluruh penduduk Indonesia, masa nggak ada 1-2% yang sudah siap beli. Tapi kalau lokasi Anda ini mentargetkannya hanya di area tertentu saja, hanya di kota tertentu saja, sudah pasti populasinya tidak terlalu besar. Maka Anda harus menjadi terlihat di sana, harus menjadi berbeda di sana, sebelum pada akhirnya Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang dari sekitar area bisnis Anda untuk bisa membeli ke Anda. Dan ini kita lakukan menggunakan Instagram Ads. Jadi tahap pertama di Instagram Ads Anda adalah memiliki yang kita sebut dengan level 1 ads. Nah, level 1 ads-nya ini berbeda dengan toko online. Karena kita berusaha mencari orang-orang dari sekitar area tempat bisnis kita. Nah, ini yang cukup berbeda. Kenapa? Karena biasanya kita yang memiliki sifatnya toko di offline, memiliki outlet, memiliki restoran, kafe, klinik, ataupun rumah sakit, biasanya kita hanya langsung berpromosi. Efeknya apa sih? Efeknya adalah kita hanya mendapatkan orang-orang yang siap beli. Nah, orang-orang siap beli biasanya dari 100% populasi, katakanlah kita di daerah Jogja atau daerah Tangerang atau di daerah Bali. Dari 100% orang di area tersebut, di kota tersebut, maka hanya 3% saja, itu pun juga cukup besar, yang memang saat kita menawarkan kepada mereka promo, katakanlah 50%, mereka langsung siap beli. Mereka langsung siap ambil barang Anda. Nah, kemungkinan besar orang-orang di area tersebut itu belum siap. Itu yang kita sebut dengan 15% pelanggan potensial. Sudah tahu Anda, tapi kok kayaknya masih mikir-mikir, ragu-ragu. Sudah tahu, sepertinya sudah aware ataupun sudah tahu Anda ada, tapi belum tahu perbedaan Anda dengan bisnis yang lain apa. Potensial customer ini cukup berbeda, karena potensial customer ini bukanlah mereka yang siap beli sebetulnya, karena 3% tadi kan siap beli. Begitu ada penawaran, katakanlah klinik gigi, bleaching, diskon 50%, diambil langsung. Tapi kalau ada orang yang nggak ngerti sama sekali, apa sih bleaching? Kenapa sih harus mengambil treatment tersebut, ataupun mereka-mereka yang ke kafe, tiba-tiba kafe Anda, kafe A, brand A, itu tiba-tiba akan ada diskon 50% atau diskon bundling 50% jika membeli 2 botol di dalam kafe tersebut. Lalu kita bertanya-tanya, kalau kita baru pertama kali melihat kafe tersebut, brandnya saja saya baru tahu, gimana saya mau mengambil penawarannya. Nah, inilah yang terjadi buat Anda yang memiliki bisnis yang memiliki lokasi atau outlet. Jadi pastikan Anda terlihat dulu oleh orang-orang yang disebut dengan 15% potensial customer, yang biasanya kontennya sudah pasti bukan konten promosi, tapi konten-konten yang ada di level 1 advertising Anda ataupun level 1 konten. Jadi artinya jika saat ini Anda hanya berfokus ke konten yang sifatnya penawaran, lalu konten tersebut Anda klik promote post ataupun Anda masukkan ke Facebook Ads, di Facebook Ads Manager, maka Anda hanya mentargetkan orang-orang yang 3% siap beli di area sekitar dari lokasi outlet. Di level yang pertama ini kita membangun awareness atau membangun keterlihatan bisnis kita, lalu kita menjadi berbeda dengan orang-orang lain di area kita dengan menginformasikan ataupun mengedukasi seputar satu produk atau service kita. Siapa bisnis kita ini apa? Itu dijelaskan terlebih dahulu, bukan tiba-tiba langsung ada penawaran diskon, tapi dijelaskan bisnis kita apa, brand kita apa. Lalu ada nggak update dari industri kita, terutama kalau ini yang sifatnya service, seperti lawyer atau pengacara ataupun dokter, kita perlu dipandang mengerti bisnis kita, ataupun kita yang di bidang pertukangan, kita perlu dipandang mengerti, bisa renovasi gitu ya, kalau kita menjual jasa-jasa kontraktor ataupun renovasi. Lalu kita juga tidak hanya membahas topik-topik yang spesifik, tetapi kita membahas topik-topik yang berhubungan dengan hal-hal yang kita jual tadi. Kalau kita seorang dokter, klinik, maka kita nggak hanya
selalu membahas mengenai kesehatan gigi kalau kliniknya gigi. Tapi biasanya apa saja sih yang dipedulikan oleh orang-orang yang datang atau pasien-pasien yang datang ke klinik kita? Mungkin masalah keluarganya, masalah kesehatannya, masalah family-nya, dan masalah-masalah lain yang sekarang lagi happening di kesehatan. Begitu juga kalau kita punya restoran. Tidak hanya kita berbicara masalah penawaran dari produk atau menunya saja, tapi juga kalau kita restorannya vegetarian atau healthy food, berbicara masalah topik-topik seputar kesehatan. Jadi topik ini disesuaikan dari brand kita ini sebetulnya di mana. Nah, ini adalah tipe-tipe yang bisa membangun awareness lebih besar lagi, membangun keterlihatan bisnis lebih besar lagi. Mungkin Anda juga bertanya ya, kenapa ya saya harus melakukan level 1 ini ya? Kalau kita pernah melihat buah mangga gitu ya, kalau pohon mangga itu sudah makin tinggi lalu buahnya sudah matang, maka pohonnya akan tangkainya itu ke bawah. Kita tinggal mengambil saja di bawah buah mangganya sudah matang tadi. Nah, itu yang disebut dengan 3% orang tadi. Saat kita hanya berikan penawaran, maka kita hanya berikan kepada mereka yang sudah siap petik. Padahal pohon mangga tadi itu besar sekali dan banyak buahnya yang sebetulnya tinggal menunggu untuk kita matangkan. Contohnya adalah baru saja saya nganterin anak saya ke dokter gigi karena memang anak saya mengalami sakit gigi ya, giginya bolong. Nah, saya bawa ke dokter gigi dan kita ngobrol-ngobrol, ternyata dokter gigi itu sharing bahwa dia telah melakukan yang namanya digital marketing bisnis offline ini menggunakan yang disebut dengan Instagram Ads dengan melakukan promote post. Dan ternyata berhasil. Setiap dia melakukan promote post lalu menawarkan promosi klinik giginya ke sekitar area klinik tersebut, maka banyak orang yang datang ke kliniknya. Tapi sayangnya yang dia ceritakan ke saya adalah setelah 1-2 bulan itu lama-lama jauh makin sepi. Dan luar biasanya adalah dia coba untuk menawarkan yang lainnya lagi, memberikan penawaran yang berbeda lagi, dan lumayan ramai lagi. Tapi 1-2 bulan sepi lagi. Dan pada akhirnya dia bercerita bahwa kalau harus promo terus-terusan seperti ini, maka harus ada yang berpikir mengenai promo apa yang harus dilakukan. Dan ternyata produknya pun tidak banyak dan pada akhirnya harus melakukan potong harga terus-terusan gitu ya. Dan ini menjadi masalah untuk mereka yang hanya mengandalkan promosi boost post atau promote post dan hanya mengandalkan promosi diskon saja. Nah, akhirnya saya mulai menceritakan bahwa dokter tersebut hanya menargetkan 3% dari seluruh orang-orang yang ada di area tersebut. Langkah pertama biasanya adalah coba berpikir kira-kira ada variasi lain nggak ya dari orang-orang yang membutuhkan kesehatan gigi tersebut. Yang pertama, karena saya memiliki anak yang tadinya datang karena anak saya sakit gigi, maka saya termasuk kategori yang pertama. Orang tua yang anaknya mengalami masalah giginya bolong ataupun struktur giginya tidak terlalu baik sehingga butuh pasang behel, tulang rahangnya sakit sehingga butuh treatment gigi. Nah, tapi ada juga target-target yang lainnya yang sebetulnya bisa jadi anaknya nih sebenarnya nggak sakit, tapi dia butuh untuk datang ke dokter gigi juga. Contohnya, ingin anaknya lebih percaya diri dan terlihat lebih cantik. Jadi tidak memiliki penyakit, bahkan solusinya belum tahu kalau solusinya adalah dokter gigi. Hanya ingin anaknya lebih percaya diri saja dan terlihat lebih cantik. Tapi salah satu dari solusi tersebut adalah klinik gigi ataupun dokter gigi. Atau bahkan ada yang orang tuanya sekedar ingin sehat aja. Di saat zaman seperti sekarang ini kita ingin anak kita nih sehat, keutuhan secara jasmani dan rohani. Dan nggak ada sama sekali kepikiran ke dokter gigi. Hingga saat itu orang tuanya mengerti bahwa kesehatan gigi itu erat kaitannya dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, jadi paling enggak dari ngobrol-ngobrol dengan dokter tadi, akhirnya keluar ada 3 target variasi yang berbeda di area yang sama di sekitar dari klinik tadi. Jadi buat Anda yang sekarang memiliki bisnis offline, Anda coba berpikir kira-kira ada nggak ya variasi target audience yang sekiranya bisa lebih lebar lagi dibandingkan dengan yang saat ini. Lalu setelah lebih lebar artinya target Anda lebih banyak nih. Setelahnya Anda juga bisa memperbanyak target Anda dengan tidak hanya menggunakan konten yang sifatnya diskon saja atau penawaran saja, tapi menggunakan konten yang mengedukasi tadi, yang mangga yang belum matang. Anda coba untuk matangkan dengan konten-konten edukasi Anda. Tapi konten edukasinya bukan hanya diposting saja ya, tapi digunakan advertising. Jadi tingkat pertama ini Anda membuat konten-konten yang tujuannya adalah terlihat dan jadi berbeda, tapi konten-konten ini itu mengedukasi atau memberikan bukti kepada orang-orang di sekitar dari area bisnis Anda bahwa bisnis Anda ini kredibel dan pantas dipilih untuk mereka yang menjadi calon pelanggan Anda. Satu, kontennya adalah video konten. Jadi buat edukasi ataupun buat brand Anda supaya diketahui di sekitar lokasi bisnis Anda, ditunjukkan bisnisnya menggunakan konten video. Ini favorit saya dan memang cukup efektif saat ini, terutama kalau Anda budgetnya tidak terlalu besar. Anda bisa menggunakan blog konten. Kalau Anda juga memiliki website dan memiliki artikel-artikel di website, blog konten ini sangat baik untuk
menunjukkan bahwa Anda memiliki expertise di bidang Anda. Lalu juga menggunakan social media post, terutama yang social media postnya ini di Instagram yang bentuknya edukasi. Contohnya seperti konten-konten yang bisa membandingkan A dan B, before after, ataupun konten-konten penjelasan seperti carousel post itu juga bagus. Dan konten-konten 3 ini adalah tipe-tipe konten yang bisa Anda gunakan di tingkat yang pertama, membuat bisnis Anda ini menjadi terlihat dan jadi berbeda di sekitar area dari bisnis Anda. Oke, jadi katakanlah kita sudah memilih konten, yaitu konten video, karena saya sendiri favoritnya memang yang video dibandingkan dengan kedua tipe konten lainnya. Kenapa? Karena video itu termasuk dalam Instagram Ads itu cukup murah, lalu efektif karena komitmennya juga kecil untuk kita. Saat ada video lewat di timeline kita tidak perlu like, nggak perlu komen, bahkan nggak perlu follow akun orang tersebut. Tapi dengan menonton, maka sudah bisa kita tracking ya, video itu sudah ditonton orang berapa persen. Apakah ditonton 5 second atau 10 second atau 15 second, ataupun bahkan 95% dari video tersebut. Jadi kita bisa men-tracking dengan lebih detail juga, dan itu komitmen yang kecil, hanya nonton aja, nggak perlu ngapa-ngapain ya. Tapi itu sudah membedakan orang yang tertarik dengan bisnis kita dengan orang yang belum tertarik dengan bisnis kita. Nah, contohnya, kalau kita tadi di kasus dokter gigi, kita punya 3 target yang berbeda. Yang pertama, katakanlah orang tua yang ingin anaknya percaya diri. Maka kita berikan nih sebuah video menggunakan Instagram Ads ke daerah sekitar dari lokasi bisnis kita. Biasanya ini sekitar, saya jaraknya ini 2-7 km, lalu sampai di atas 10 km. Ini kita gunakan video tadi. Lalu contohnya kontennya adalah bagaimana caranya membuat anak Anda memiliki kepercayaan diri dan mental health yang menunjang prestasi di sekolah, tapi kita tambahin melalui gigi yang sehat dan rapi. Tiba-tiba video tersebut muncul di timeline seseorang, dan jika di area Anda itu ada yang menonton video itu, apalagi menontonnya sampai hampir habis ya, 95% atau bahkan full video, artinya apa? Dia adalah orang tua yang memang ingin anaknya percaya diri. Berarti sudah masuk ke dalam kriteria yang cocok untuk Anda. Jadi video ini Anda gunakan untuk mendapatkan sebetulnya target market Anda ini, atau orang yang ingin Anda targetkan itu sesuai dengan isi dari konten video tadi. Lalu selanjutnya, untuk yang katakanlah tadi target yang kedua adalah ada orang tua yang ingin anaknya sehat secara keseluruhan. Mungkin orang tua ini sering mengajak anaknya untuk general check up. Jangan sampai anaknya di keadaan yang seperti sekarang ini kenapa-kenapa. Maka kita bisa nih mentargetkan, kita cari orang tua yang seperti ini dalam Instagram. Caranya adalah membuat video. Videonya adalah video mengenai riset. Kesehatan gigi ternyata juga berimpact kepada kesehatan secara keseluruhan. Menurunkan imunitas secara keseluruhan jika ada komplikasi penyakit yang membahayakan, jika ada bakteri yang masuk melalui mulut, lalu efeknya ke kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ternyata ada video edukasinya. Nah, orang tua yang menonton video itu hingga habis, hingga 100% bahkan, atau hingga 95%, kemungkinan besar orang tua tersebut ya memang care terhadap kesehatan anaknya secara keseluruhan. Maka kita tahu, oh ternyata orang-orang yang menonton video tersebut itu kemungkinan besar memang orang tua yang seperti itu kriterianya. Lalu yang ketiga, ini yang berbeda ya. Ada orang tua pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin orang tua yang seperti saya di awal tadi, keseharian anak saya terganggu karena sakit gigi. Maka di situ ada video yang ternyata memperlihatkan anak yang baru bangun tidur langsung pegang pipi karena sakit giginya. Lalu bilang ke ayahnya. Nah, di situ maka orang yang menonton video tersebut yang nonton sampai habis itu akan kelihatan bahwa ini adalah orang-orang yang kelihatannya memang adalah orang tua yang memiliki anaknya sakit gigi. Karena video tersebut ditonton ya. Kalau sakit gigi anak Anda sakit, apa yang harus dilakukan nih pada saat anak tersebut bangun tidur? Nah, itu ditonton sama orang tuanya. Nah, dari situ maka kita memiliki yang kita sebut dengan target yang sangat tertarget. Kenapa? Karena dia menonton video tersebut sampai hampir habis. Dan kita bisa mentargetkan kembali ke orang-orang yang nonton video tadi. Nah, itulah yang disebut dengan digital marketing bisnis offline. Dari mengumpulkan orang-orang di sekitar area bisnis kita yang memang cocok dengan kriteria dari video tersebut. Nah, ini kita lakukan biasanya berdasarkan radius dari bisnis kita. Jadi yang pertama ini radiusnya 2 km, 2-7 km, lalu di atas 10 km ini yang kita sebut dengan good brands. Jadi level 1 ini tujuannya adalah untuk mendapatkan orang-orang di sekitar dari area bisnis kita. Nah, uniknya di dalam digital marketing bisnis offline atau mendapatkan orang-orang di sekitar bisnis Anda bisa mulai langkah pertama dari 1-2 km. Ini orang masih lalu lalang dan kemungkinan besar mereka tahu bahwa bisnis Anda ini ada. Karena 1-2 km dari sekitar bisnis, artinya mereka sudah pernah paling nggak lewat dari lokasi bisnis Anda. Strateginya ini berbeda dengan mereka yang
jaraknya ini mungkin tinggalnya di lebih dari 2 km. Jadi 2 sampai 10 km dari bisnis Anda. Mereka paling nggak harus Anda edukasi secara foto dan visual yang ada di sosial media itu harus bagus. Kenapa? Karena mereka bisa jadi nggak tahu lokasi bisnis Anda itu seperti apa, produk dan servis Anda itu seperti apa. Jadi perlu sekali Anda memiliki sosial media. Lalu yang ketiga, itu yang lebih dari 10 km. Biasanya perlu effort yang besar untuk datang ke lokasi bisnis Anda. Atau bahkan mereka sama sekali nggak tahu bahwa bisnis Anda itu ada. Karena jaraknya cukup jauh dari mereka. Dan yang paling penting, biasanya mereka juga bisa menemukan bisnis yang serupa dengan Anda di lebih dekat dengan tempat mereka tinggal. Jadi Anda harus memiliki brand yang cukup kuat supaya mereka mau datang ke bisnis Anda ataupun mau berbisnis dengan Anda, kalaupun bisnis Anda itu adalah bisnis jasa. Oke, setelah tingkat yang pertama tadi, kita sekarang masuk ke tingkat yang kedua. Di mana di tingkat yang kedua ini biasanya adalah kita langsung memberikan penawaran kita ataupun produk ataupun jasa yang kita miliki. Nah, di sini tujuannya adalah membuat mereka berinteraksi lebih dalam lagi setelah melihat video tadi yang di tingkat pertama. Jadi biasanya tingkat kedua ini campuran nih. Jadi kan tadi ingat ada yang 3%, ada yang 15%. Untuk yang 3% yang sudah ready to buy tadi, kita langsung aja menggunakan tingkat yang kedua ini. Kita kasih penawaran produk ataupun service yang kita miliki atau jasa yang kita miliki di area sekitar bisnis kita. Tapi buat teman-teman yang tadi ada di grup yang tadi 15%, yang mungkin mereka ini belum matang-matang amat nih sebagai mangga tadi, kita perlu namanya video tadi. Makanya video tersebut kita lemparkan keluar dari outlet kita supaya menjaring orang-orang yang sebetulnya kemungkinan besar tertarik. Hanya memang mereka belum mengetahui bahwa solusinya adalah bisnis Anda ataupun produk Anda ataupun servis Anda. Maka biasanya di tingkatan yang kedua ini kita memberikan dua tipe advertisingnya. Yang pertama adalah yang langsung ke orang-orang yang 3% tadi, mencari orang yang sudah ready to buy, tapi juga ke orang yang tadi ada di tingkatan yang pertama tadi, yang tadi menonton video tadi. Jadi kita mentargetkan orang-orang yang sudah menonton video yang tadi. Nah, di sini tujuannya adalah contohnya seperti paket bleaching 50% off untuk pertemuan pertama gitu ya. Atau paket behel 50% off untuk pertemuan pertama, misalnya seperti itu. Jadi berikanlah penawaran bisnis Anda ke mereka. Nah, di tahap yang ini penting sekali untuk Anda, terutama yang udah pakai Instagram Ads, untuk menggunakan yang namanya custom audience. Jadi orang-orang yang sudah menonton video tadi, sudah berinteraksi dengan Anda, itu bisa kita jadikan custom audience di Facebook Ads Manager kita. Nah, level 2 ini karena ini berikan ke level yang pertama. Biasanya objektifnya adalah menggunakan objektif-objektif seperti lead generation, conversion ads, ataupun traffic. Nah, yang kita lakukan biasanya di sini adalah bagaimana caranya membuat mereka ini bisa pada akhirnya mentargetkan kembali dari tingkat 2 ke tingkat yang pertama. Jadi orang-orang yang sudah melihat video yang tipe pertama, dia mendapatkan penawaran yang berbeda dengan mereka yang sudah melihat video yang kedua. Untuk orang yang berbeda, itu akan berbeda lagi penawarannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini yang digunakan adalah traffic, lead generation, dan juga conversion. Nah, contohnya seperti ini. Di tahap yang tingkat pertama tadi sudah ada katakanlah video cara membuat anak Anda memiliki kepercayaan dirinya meningkat dan mental health-nya menunjang prestasi di sekolah melalui gigi yang sehat dan rapi. Nah, kalau kita pikir-pikir untuk meningkatkan kepercayaan diri ini alternatifnya nggak hanya dengan ke dokter gigi, tapi ada banyak alternatifnya. Tapi ternyata salah satunya adalah dengan memperbaiki kesehatan gigi sehingga penampilannya lebih bagus, senyumnya lebih bagus. Nah, di ads yang kedua atau di promosi yang kedua yang berpromosi ke orang yang sudah ingin mendapatkan kepercayaan diri, yaitu orang yang nonton video tadi, kita berikan perbandingannya kalau kita membuat tubuh kita lebih slim lagi dengan diet, ternyata impact-nya nggak sebesar kalau kita merubah senyum kita jadi lebih manis, jadi lebih menawan. Ternyata dari sisi kepercayaan diri itu lebih besar menurut riset. Nah, karena ada riset tersebut, maka di bawahnya ada penawaran ke klinik gigi, kemungkinan besar mereka yang tadinya sudah ingin percaya diri, mereka tahu, oh ternyata solusi yang sebelumnya saya pikirkan mungkin nggak tepat buat saya, tapi klinik gigi adalah solusi yang tepat buat saya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan itu dicocokkan dengan tiga target yang berbeda tadi. Nah, di level selanjutnya, level yang ketiga atau tingkat yang ketiga, jadi tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga ini tujuannya cuma satu, yaitu sell immediate. Jadi jual sekarang ke orang yang sudah pernah melihat penawaran Anda sebelumnya di tingkat yang kedua. Jadi mereka udah melihat video, sudah melihat penawaran Anda, kita targetkan lagi mereka yang sudah pernah melihat penawaran Anda tadi. Jadi katakanlah orang yang sudah masuk ke website Anda, sudah masuk ke landing page, sudah pernah berinteraksi di Instagram Anda,
ini Anda berikan penawaran spesial. Jadi lebih spesial lagi ya. Satu, diingatkan bisa, tapi kedua kita juga memberikan mereka penawaran yang sangat spesial sehingga mereka bisa take action sekarang juga begitu mereka melihat iklan yang Anda miliki di tahapan atau tingkat yang ketiga ini. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya semua calon pelanggan Anda yang lagi mempertimbangkan setelah melihat penawaran tapi masih belum yakin, ini pada akhirnya bisa teryakinkan. Contohnya seperti ini. Pertama, Anda punya video untuk menjaring mereka yang sifatnya ini belum tahu bahwa bisnis Anda itu adalah solusi dari permasalahan mereka, ataupun bahkan belum tahu bisnis Anda itu memang adalah salah satu yang bisa pada akhirnya menolong mereka untuk jadi lebih tertarik, kepercayaan dirinya lebih menarik lagi ya. Jadi lebih percaya diri, lebih confident lagi. Mereka nggak tahu solusinya adalah klinik gigi. Nah, ini kan Anda tampilkan video. Lalu orang-orang yang melihat video tersebut, kemungkinan besar mereka yang tertarik ke video tersebut adalah mereka yang ingin kepercayaan dirinya ini meningkat. Lalu Anda berikan iklan yang kedua, ini adalah perbandingan. Bagaimana caranya kepercayaan diri tersebut dengan diet dibandingkan dengan ke klinik gigi, dengan mengambil paket di klinik gigi. Ternyata secara riset, secara perbandingan, itu benefitnya lebih banyak loh ke klinik gigi dibandingkan dengan yang berdiet. Ya, ini adalah kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita memberikan, lalu diberikan di akhirnya adalah penawarannya apa nih? Yaitu paket untuk bleaching, ataupun paket untuk, kalau bleaching kan membuat gigi lebih putih, ataupun paket untuk ortho, yaitu paket membuat gigi kita ini lebih rapi lagi sehingga senyumnya jauh lebih menawan gitu ya. Nah, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yang ketiga adalah mengingatkan lagi dan memberikan penawaran yang sangat spesial sehingga mereka yang sudah pernah melihat video, sudah pernah melihat penawaran yang kedua, di tingkat yang kedua, ini mereka segera bisa take action. Lagi mempertimbangkan, mereka bisa take action. Nah, jadi itu dia ternyata bagaimana caranya dengan 3 tingkatan yang berbeda dan 4 tipe konten yang berbeda bisa membuat Anda ini digital marketing bisnis offline-nya menjadi efektif sehingga budget marketing Anda pun jauh lebih efektif dibandingkan dengan Anda meniru cara e-commerce ataupun cara toko online untuk memarketingkan brand mereka. Nah, di sini saya ingin memberikan ke Anda juga bagaimana action plan-nya supaya Anda bisa segera bagaimana menerapkan Instagram Ads, beriklan di Instagram Ads, tapi menggunakan framework Iris framework ini, yaitu dengan kita membuat table kurang lebih seperti ini. Jadi merencanakan Instagram Ads, yang pertama ini, tingkat yang pertama adalah rencanakan. Siapa aja sih sebetulnya target market Anda bagi bisnis Anda yang saat ini? Audiens yang pertama, audiens yang kedua, audiens yang ketiga. Seperti yang klinik gigi tadi, yang pertama adalah orang yang memang anaknya sudah sakit gigi. Audiens yang kedua, anaknya ingin dibuat oleh orang tuanya lebih percaya diri lagi dengan menggunakan behel. Ataupun yang ketiga, mereka yang sebetulnya orang tua ingin anaknya sekedar mendapatkan kesehatan atau wellness yang saat ini lebih tinggi lagi. Ternyata kesehatan gigi itu ada impact-nya loh. Nah, itu di situ Anda berikan tingkat pertama ini targetnya siapa dan kontennya apa biasanya. Mau video, mau blog, mau tipenya konten apa, ini Anda pilih. Setelah itu yang kedua, beri penawarannya. Penawaran itu adalah apa yang Anda inginkan untuk mereka dapatkan. Nah, di sini biasanya Anda berikan juga nih iklannya atau konten iklan serta copywritingnya itu yang mengikuti audiens Anda. Jadi disesuaikan dengan video yang pertama atau blog yang pertama yang telah dilihat. Lalu baru Anda berikan tingkat yang ketiga, sell immediate. Jadi berikan penawaran yang sangat spesial supaya mereka pada akhirnya punya sense of urgency. Mereka buru-buru ingin ngambil penawaran yang Anda berikan tadi. Jadi inilah yang disebut dengan digital marketing untuk bisnis offline. Itu dia caranya supaya beriklan menggunakan Instagram Ads buat Anda yang memiliki lokasi outlet ataupun lokasi bisnis di offline. Ini lebih efektif lagi. Dengan apa? Dengan Anda memiliki strategi 3 tingkatan tadi, sehingga Anda bisa memastikan nggak hanya mendapatkan low hanging fruit atau orang-orang yang siap beli aja, tapi juga bisa membuat Anda yang populasinya ini kan terbatas ya. Kalau kita memiliki outlet, itu bisa secara maksimal kita manfaatkan dan kita bisa meraih mereka yang adalah customer premium dengan strategi tadi 3 tingkatan yang 1, 2, dan 3 digabungkan dengan tipe konten yaitu yang Iris framework tadi. Jadi yang pertama adalah memastikan bahwa bisnis kita ini terlihat menggunakan konten kita tadi yang kita ads kan. Lalu kita juga didukung dengan konten tersebut memperlihatkan betapa berbedanya bisnis kita dibandingkan dengan bisnis kompetitor kita yang lain, dan diikuti dengan tingkatan yang kedua. Yang kedua ini kita menawarkan penawaran kita atau offer kita. Lalu yang tingkatan selanjutnya kita membuat sell immediate, yaitu membuat penawaran atau offer yang lebih membuat orang ingin membeli saat itu juga. Nah,
Kalau Anda sudah mendapatkan kurang lebih ide frameworknya, tapi belum tahu nih cara membuat penawarannya gimana caranya supaya anti ditolak sama pelanggan, maka saya punya ebook atau video yang bisa Anda download. Bentuknya nih workbook 50 halaman beserta dengan 10 template bagaimana caranya Anda bisa menggunakan template ini untuk membuat penawaran bagi bisnis offline Anda. Itu Anda bisa dapatkan di deskripsi dari video ini. Tinggal masuk saja. Juga bisa klik ke sekolahpebisnis.com/geniusformula, sekolahpebisnis.com/geniusformula, atau cek langsung di bawah dari video ini. Oke, semoga video ini berguna buat Anda dalam merancang strategi beriklan Instagram Ads buat Anda yang memiliki lokasi bisnis di offline. Sampai jumpa lagi bersama dengan saya Yosef Abbas dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Dadah!